Ya, para siswa, selamat berjumpa kembali di dalam video pembelajaran sosiologi kelas 12 ya. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan berkah, ya, bertemu kembali di dalam pembelajaran ini, ya. Mudah-mudahan Anda juga dalam kondisi ya siap di dalam menerima pembelajaran ya sosiologi, ya. Kepada para siswa semua, sebelum Bapak melanjutkan materi yang hari ini kita akan membahas tentang kearifan lokal kaitannya dengan ya pengaruh globalisasi dan bagaimana pelaksanaannya pemberdayaan komunitas itu bisa berkelanjutan, ya. Itu materi yang akan kita bahas. Sementara tujuan pembelajaran siswa bisa menjelaskan ya tentang bagaimana kaitannya pengaruh globalisasi yang ada di masyarakat ya dengan penerapan kearifan lokal di suatu komunitas. Apakah kearifan lokal itu bisa tenggelam oleh pengaruh globalisasi atau sebaliknya pengaruh globalisasi memudarkan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Ya, yang tujuan pembelajaran yang kedua, siswa bisa melihat, mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan pemberdayaan komunitas yang terkait dengan kearifan lokal tersebut. Ya, seperti Bapak yang saya sampaikan, kita membahas materi selanjutnya, tapi terlebih ya saya singgung sedikit tentang materi yang sebelumnya. Ya, fungsi kearifan lokal ada 4. Ya, 1, kearifan lokal bermanfaat untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Artinya bagaimana kearifan lokal itu bisa menjaga ya dan bisa melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam itu ada hutan, ya, ada udara, ada laut, ya, ada sungai, ya. Nah, itu semua mampukah kearifan lokal itu bisa ya untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam? Ternyata bisa, ya. Contoh adanya suatu kearifan lokal yang ada di Papua Barat, di Kabupaten Kaimana, di mana di situ ada tradisi ya masyarakat boleh menangkap ikan di sungai atau di laut pada bulan-bulan tertentu. Ya, kalau tidak sesuai dengan bulan-bulan tertentu dia mengambil hasil laut, maka itu dianggap sebagai satu bentuk pelanggaran. Nah, inilah satu kearifan lokal yang bisa menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang berwujud laut tadi. Ya, begitu pula nanti di masyarakat lain ada kearifan lokal yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya bisa menjaga kelestarian hutan. Bagaimana masyarakat membuat suatu ketentuan ya kapan
atau bagaimana pohon itu boleh ditebang, ya. Baik, kemudian manfaat kearifan lokal yang berikutnya yaitu sebagai pengembangan sumber daya manusia. Jadi kearifan lokal itu bisa meningkatkan kemampuan manusia dalam bekerja atau dalam berkarya. Ya, contoh ada tradisi kearifan lokal di Bali, namanya ngayah. Sebelum seseorang itu terjun bekerja di masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, mereka melakukan tradisi ngayah, yaitu mereka bekerja secara sukarela, tolong-menolong tanpa adanya upah. Ya, ini sebagai media, sebagai tempat seseorang untuk melakukan satu kegiatan, ya. Jadi ngayah itu sebagai ajang untuk meningkatkan kemampuan. Yang ketiga yaitu sebagai pengembang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Artinya kearifan lokal itu dipakai dan digunakan, ya, sebagai hasil perilaku atau kebiasaan, ya, dan meningkatkan bidang ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa nenek moyang kita adalah nenek moyang sebagai pelaut. Ya, kita ambilkan komunitas suku Bugis. Ya, mereka menjelajahi samudera yang sangat luas tanpa harus membawa kompas. Penunjuk arah yang dia pakai adalah bintang di langit. Ya, nah, bintang itu sebagai penunjuk arah, ya. Nah, ini sebagai kearifan lokal sehingga tanpa kompas pun nenek moyang kita berani mengarungi samudra. Kemudian yang terakhir yaitu kearifan lokal bisa, ya, berfungsi sebagai petuah, ya, sebagai pedoman masyarakat di dalam bertindak ataupun melakukan suatu aktivitas, ya, karena kearifan lokal itu mengandung nilai-nilai sosial, ya, sesuatu yang diinginkan dan dicita-citakan oleh setiap anggota komunitas, dan sekaligus kearifan lokal itu dijadikan sebagai norma, sebagai aturan yang dipakai sebagai pedoman di dalam berperilaku, ya. Nah, kemudian materi yang berikutnya yaitu tentang kearifan lokal antara daerah yang satu dengan daerah yang lain yang berbeda-beda. Artinya kearifan lokal itu sebagai bentuk pencerminan masing-masing daerah. Walaupun kearifan lokal yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda, namun biasanya memiliki prinsip nilai yang sama, ya, memiliki warisan tradisional yang harus dipertahankan dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya. Setelah kita mempelajari manfaat atau fungsi kearifan lokal, yaitu pada pembahasan ini Bapak mau mengajak Anda melihat bagaimana kearifan lokal itu bisa tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat, ya, yang mempunyai pengaruh globalisasi yang kuat, ya. Apakah kearifan lokal itu tetap eksis atau bertahan dalam melaksanakan program pemberdayaan walaupun globalisasi yang ada di masyarakat itu terus terjadi, ya. Kepada para siswa semua, ya,
Sebelum kita menjelaskan kearifan lokal dan kaitannya dengan program pemberdayaan komunitas di tengah pengaruh globalisasi, ya, Bapak mengingatkan kembali tentang konsep apa itu globalisasi, ya, suatu proses sosial, ya, atau suatu proses perkembangan masyarakat, ya, di mana, ya, batas-batas atau sekat-sekat antara wilayah atau antara masyarakat yang satu dengan yang lain sudah tidak ada. Ya, cepat atau lambat akan terpengaruh dan akan terjadi di kelompok masyarakat manapun atau di daerah manapun. Ya, baik. Jadi dari globalisasi ini ada beberapa bidang yang harus Anda ketahui. Ya, ada globalisasi di bidang ekonomi. Ya, globalisasi di bidang ekonomi akan menghasilkan atau melahirkan suatu perdagangan bebas, ya, di mana suatu negara tidak bisa membatasi barang-barang masuk ke negaranya. Apalagi sudah ada di dalam WTO, World Trade Organisasi, adanya lembaga internasional yang mengurus tentang perdagangan, itu ada AFTA, ya, untuk perdagangan bebas di ASEAN, ya. Nah, artinya kita di wilayah ASEAN aja sudah tidak bisa membendung barang-barang yang ada dari luar, ya. Nah, ini globalisasi ekonomi yang nanti menimbulkan satu perdagangan bebas, ya. Tidak hanya ekonomi saja, di dalam bidang politik pun, bidang pemerintahan pun bisa terjadi. Kita tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama internasional antara negara yang satu dengan negara yang lain, antara wilayah atau kota yang satu dengan kota yang lain. Ya, bahkan juga di dalam bidang sosial budaya, ya, adanya pertukaran pelajar, pertukaran duta seni dan seterusnya, itu mencerminkan bahwa kita sedang berubah ke arah globalisasi. Ya, baik, kepada para siswa semua di dalam kearifan lokal ini, ya, bisa kita gambarkan dalam satu statement, ya. Pertama, kearifan dapat dijadikan jalan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, ya. Yang kedua, pemberdayaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dapat menyelamatkan kearifan tersebut dari kepunahan, ya. Nah, itu pernyataan atau statement yang digarisbawahi dari penjelasan kearifan lokal tersebut, ya. Nah, bagaimana pelaksanaan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal? Ya, ya, kita pelajari tentang pemahaman tentang pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Ya, pemahaman tentang pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Ya, kepada para siswa semua, perlu Bapak sampaikan bahwa masing-masing daerah yang ada di Indonesia memiliki bentuk kearifan yang tidak sama atau berbeda-beda. Namun tujuan nilai yang akan dicapai memiliki kesamaan yang universal, yang umum terjadi di masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Ya, saya ambilkan contoh pemberdayaan yang terkait dengan lingkungan, ya, misalnya sungai. Ya, kepada para siswa semua, kita menyadari
sungai-sungai yang ada di perkotaan, bahkan ada di pinggiran perkotaan pun, sekarang sudah mengalami pencemaran. Adanya limbah, baik itu limbah industri, ataupun mungkin limbah rumah tangga. Ya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan kondisi sungai yang ada pada zaman dulu. Ya, di mana sungai itu bersih, ya, di mana sungai itu tidak tercemar. Ya. Maka perlu adanya suatu kearifan lokal untuk mengembalikan kebersihan sungai, di mana kita sadari masyarakat sudah mulai pudar, ya, mulai luntur terhadap kebersihan sungai, sudah tidak memperhatikan kebersihan, bahkan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, yang akhirnya sungai itu menjadi kotor, bau, dan tidak mengenakan pemandangan. Maka dari itu perlu ditumbuh kembangkan, ya, kearifan lokal. Seperti yang ada di Jogja, itu namanya merti kali. Merti itu merawat, merti itu merawat dalam bahasa Sanskerta, ya. Kali itu bahasa Jawa, yaitu sungai. Merti kali merawat sungai, ya. Di mana mereka mulai membersihkan sungai. Sungai dikembalikan ke bersihannya, bahkan sungai dijadikan tempat atau media yang berdaya guna bagi masyarakat setempat, yaitu setelah bersih, sungai sebagai tempat untuk pemeliharaan ikan atau kolam ikan, yang akhirnya, ya, sungai menjadi suatu pemandangan yang baik, yang bahkan menjadi rekreasi, ya. Nah, itu pemahaman kita tentang kearifan lokal yang sekarang ini kita rasakan mengalami pudar, ya. Kita diminta, dituntut kembali bagaimana kita untuk memberdayakan satu kearifan lokal tersebut, ya. Ada pepatah, ya, lebih baik memberikan kail daripada memberikan ikannya. Artinya, kalau memberikan ikan, ya, kearifan pepatah ini menjadi kearifan lokal. Kalau memberikan ikan itu hanya dinikmati sekali. Tapi kalau memberikan kail, dia bisa mendapatkan ikan berkali-kali, ya. Nah, ini sebagai pepatah, ya, yang dianggap sebagai hal yang arif, artinya, ya, manusia harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu hasil, ya. Baik, kepada para siswa semua, bagaimana prinsip pelaksanaan pemberdayaan komunitas itu sendiri, ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan bagaimana prinsip pelaksanaan pemberdayaan, terlebih dahulu Bapak sampaikan tentang bagaimana cara memberdayakan masyarakat, ya. Ada 3 cara di dalam memberdayakan masyarakat. Ini Bapak ambil dari menurut pendapat Ginanjar Kartasasmita, ya. Pertama yaitu enabling. Enabling itu adalah suatu usaha untuk menciptakan suasana yang memungkinkan agar pemberdayaan itu dapat dilakukan, ya. Menciptakan suasana yang mendukung, ya, yang memungkinkan potensi masyarakat itu dapat dikembangkan. Nah, potensi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain berbeda.
Nah, ini cara pemberdayaan yang pertama, enabling. Cara pemberdayaan yang kedua, sebelum Bapak menginjak kepada prinsip pelaksanaan, yang kedua adalah empowering. Dari kata power, empowering, ya, kekuatan, ya. Artinya empowering, cara memberdayakan empowering yaitu memperkuat potensi dengan menyediakan prasarana dan sarana. Memperkuat, ya, potensi dengan menyediakan sarana dan prasarana. Cara yang ketiga yaitu protecting. Artinya melindungi masyarakat yang lemah. Maka perlu diberdayakan yang lemah tadi supaya terhindar dari eksploitasi. Ya, menghindari eksploitasi masyarakat kepada kelompok tertentu atau orang tertentu. Nah, inilah cara-cara pemberdayaan masyarakat. Ya. Kemudian mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, ada 3, ya. Satu adalah keswadayaan, artinya prinsip pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan kearifan lokal tadi harus mengedepankan dan menghargai kemampuan masyarakat, ya, kemandirian masyarakat, ya, dan menghindari bantuan pihak lain, ya. Jadi memberdayakan masyarakat, ya, atas kemampuan sendiri, ya, sehingga tanpa bantuan pihak lain. Prinsip yang kedua yaitu berkelanjutan. Artinya program pemberdayaan, ya, pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan latihan dapat dikelola dengan baik dan dilanjutkan secara mandiri. Kemudian prinsip yang ketiga, adanya namanya prinsip partisipasi, adanya keterlibatan, adanya peran serta, ya, anggota masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, ya. Dan prinsip yang keempat atau terakhir yaitu prinsip kesetaraan. Artinya melaksanaan pemberdayaan masyarakat itu, ya, memegang prinsip kesamaan derajat antara pria dan wanita atau derajat gender, ya. Baik, demikian materi pada pertemuan, ya, pembelajaran sosiologi, ya, sampai pada prinsip pelaksanaan pemberdayaan. Ingat, ada 3 cara pemberdayaan: 1 enabling, ya, 2 empowering, 3 protecting. Itu cara pemberdayaannya, ya. Kemudian yang prinsip-prinsipnya di dalam pemberdayaan ada 4. 1 keswadayaan, swadaya berarti kemampuan sendiri, ya. Kemudian berkelanjutan, ya, berkesinambungan. Yang ketiga adalah partisipasi, perlu adanya peran serta masyarakat dalam proses awal sampai akhir perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan yang keempat adanya kesetaraan, tidak memandang gender ataupun jenis kelamin. Terima kasih atas perhatian, ya. Selalu tetap semangat dalam belajar walaupun kondisi belum memungkinkan untuk tatap muka secara langsung, hanya melalui daring. Mudah-mudahan Anda bisa mengembangkan literasi guna meningkatkan kemampuan Anda di dalam materi ini, ya. Terus selalu jaga kesehatan, ya, laksanakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, jangan dilanggar karena kita semua selalu ingin sehat, ya.
laksanakan ya 3M, ya, memakai masker, ya, sering-sering mencuci tangan, dan yang terakhir menjaga jarak atau social distancing ataupun menghindari kerumunan. Baik, sampai di sini salam sehat dan tetap semangat semuanya. Ya, amin.